Mayat yang ditemukan di sana sudah tidak bisa dikenali lagi. Lebih jauh lagi, hal ini terlalu sering terjadi di negara mereka sehingga pemerintah tidak benar-benar berusaha mengidentifikasi mayat-mayat itu. Hati Kinan jatuh ketika dia mendengar ini. Dia tidak percaya bahwa Vano telah meninggal begitu saja. Dia cukup gesit untuk memakai parasut padanya, dia harus punya waktu untuk memakainya sendiri. Mungkin dia telah mendarat di suatu tempat yang jauh dari aktivitas manusia. Kinan meminta Sam dan geng untuk membawanya ke lokasi kecelakaan. Ketika mereka tiba, hari sudah mulai. Malam sebelumnya, unit militer telah membersihkan tempat itu dan membawa mayat-mayat itu. Kinan mengamati reruntuhan tinggi dan rendah, tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Jesse mencapai sisinya untuk bertanya, "Kinan, tidak ada apa-apa di sini, apa yang kamu cari?" "Aku juga tidak tahu," Kinan menjawab dengan lembut. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Akhirnya, setelah menjelajahi area tersebut, Kinan menemukan arloji yang setengah rusak. Itu milik Vano. Namun, ini adalah jam tangan cadangannya. Dia hanya melihatnya memakainya sekali. Kinan mengambil arloji dan ada emosi yang tak terkatakan di matanya. Badan dan tali jam terbuat dari bahan yang kuat sehingga kurang lebih selamat dari benturan. Jika jam tangan ini baik-baik saja, maka yang dikenakan Vano juga harus dikenali. Kinan berbalik untuk bertanya pada Sam, "Aku ingin melihat mayat-mayat itu, bisakah kalian membantuku melakukan itu?" Richard menjawab, "Itu bisa dilakukan, bagaimanapun juga, kami memiliki hubungan yang cukup baik dengan tentara." "Aku ingin pergi sekarang," kata Kinan dengan tekad. Mereka membawanya untuk melihat mayat-mayat yang disimpan di kamp sementara terdekat. Kinan menyuruh Richard mengungkapkan hanya sebagian dari kebenaran, memberitahu militer, dia tersesat dengan beberapa teman dan ingin memeriksa situasi mereka. Kapten yang membawa mereka ke mayat itu tidak sabar dan kesal. "Kami sudah memberitahumu bahwa ini semua adalah mayat dari pesawat yang meledak. Mereka pasti tidak ada hubungannya dengan orang-orangmu. Pesawat pribadi itu datang dari luar negeri, kami bahkan tidak dapat mengetahui identitas pemiliknya." Untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka bepergian ke negara Y, Vano dengan sengaja berganti pesawat selama perjalanan mereka. Pesawat terakhir adalah yang dia beli dari pasar gelap sehingga tidak terdaftar atas nama Vano. Bagaimanapun, akan sulit untuk melacak pesawat kembali ke Vano. Kinan khawatir mengungkapkan identitas Vano. Identitasnya terlalu unik, jika ketahuan, ini mungkin akan menjadi berita internasional. Oleh karena itu, fakta bahwa dia mengalami kecelakaan udara harus dirahasiakan. Untuk memberi Kinan lebih banyak waktu dengan mayat-mayat itu, Sam melakukan yang terbaik untuk menyenangkan kapten saat Kinan berlari melewati mayat-mayat itu. Semua mayat di sana kehilangan sebagian kaki atau lengannya. Beberapa bahkan menunjukkan tulang mereka. Setiap satu dari mereka bisa menjadi mimpi buruk seseorang, tetapi Kinan mempelajari semuanya tanpa mengedipkan mata. Mayat itu bahkan membuat Richard dan anak buahnya mual sehingga mereka terkesan dengan nyali Kinan. Kinan memeriksa semua mayat dan tidak bisa merasakan Vano di antara mereka. Selain itu, jumlahnya tidak bertambah. "Jadi gimana?" Jesse bertanya padanya sambil memalingkan muka dari mayat-mayat itu. "Ayo pergi, temanku tidak ada di sini," kata Kinan sambil berdiri perlahan. Dia tiba-tiba merasa pusing. Wajahnya pucat seperti kehabisan darah. Terkadang, tidak ada berita yang lebih buruk daripada berita buruk. Jesse melihat wajahnya dan bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," Kinan menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah mereka keluar dari kamp dan naik ke mobil, Kinan tiba-tiba merasa lelah. Tubuhnya lemah sejak awal, dia telah bertahan hidup sendirian sejak hari sebelumnya.
Sekarang dia telah mengkonfirmasi beberapa hal, kelelahan menyusulnya. Dia akhirnya tertidur di mobil. Kinan membuka matanya dengan kabur untuk menemukan dirinya di dalam sebuah ruangan sederhana. Ruangan itu tampak tua dan perabotannya, yang memiliki keunikan budaya country Ye, telah melihat hari yang lebih baik. Ada bau berjamur di udara yang tidak akan hilang, tapi untungnya, kasur tempat dia berbaring bersih. Punggung tangan Kinan menempel pada infus dan dia menyadari bahwa dia berada di lingkungan yang aman. Jessie kebetulan membuka pintu saat itu. Wajahnya bersinar ketika dia melihat Kinan bangun. "Kinan, kamu akhirnya bangun. Kamu tahu, kamu sudah keluar dari itu selama 1 hari penuh." "Apa ini sudah hari kedua?" Kinan bertanya saat dia duduk dengan beberapa kesulitan. "Itu benar, dokter mengatakan bahwa tubuhmu baik-baik saja. Kamu memiliki beberapa luka dalam, tetapi tidak ada yang serius. Sekarang setelah kamu bangun, aku akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan," kata Jessie sebelum berbalik pintu. Dia segera kembali dengan beberapa makanan. Itu adalah makanan sederhana dan agak kasar, 2 potong roti tawar, 2 potong ham, dan segelas susu. Kinan tidak nafsu makan apapun kecuali untuk mempertahankan kekuatannya. Dia memakan makanan itu dengan penuh semangat dan tanpa keluhan. Jessie tersenyum. "Aku senang kamu menyelesaikan semuanya. Sepertinya kamu benar-benar menjadi lebih baik. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari lagi. Tempat ini adalah wilayah kami sehingga tidak ada yang akan menyakitimu di sini." "Jessie," Kinan ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh teriakan seorang pria dari luar. "Anggota Sam Richard datang ke sini. Aku tahu kalian bisa mendengarku. Kalian semua keluar dan hadapi aku." Jessie mengerutkan kening. "Sekelompok tikus itu telah kembali lagi? Siapa mereka?" Kinan bertanya. "Mirip dengan kita, mereka juga kelompok tentara bayaran sipil. Kamu bisa menebak reputasi mereka dari nama mereka, tikus abu-abu. Kelompok itu tidak menimbulkan ancaman nyata tetapi memiliki keunggulan jumlah. Mereka telah mencoba mengklaim wilayah kita sejak Charlie tidak ada di sini." "Siapa Charlie?" Kinan bertanya lagi. Mata Jessie berkaca-kaca dengan kekaguman saat menyebut nama Charlie. "Dia, aku kira kamu akan menelepon guru kami. Seorang pria hebat jika pernah ada, tetapi dia telah hilang selama beberapa waktu sekarang. Tidak ada yang mendengar kabar darinya untuk sementara waktu." Pada titik ini, senyum Jessie berubah menjadi kerutan. "Jessie." Pada saat itu, Richard menerobos masuk ke dalam ruangan. "Banyak orang datang dari tikus abu-abu hari ini, sepertinya mereka mencari masalah. Persiapkan dirimu karena ini mungkin akan jelek." "Baiklah, aku akan memberi mereka pelajaran hari ini." Jessie dengan cepat mengambil senapan mesin terdekat dan melemparkan Kinan yang lain. "Kinan, ambil ini dan tidak ada orang yang akan mengancammu lagi." Sekitar 20 tikus kelabu datang hari itu. Mereka tidak memiliki banyak senjata, karena hanya sedikit dari mereka yang bersenjatakan senjata api, sedangkan sisanya memiliki tongkat atau pisau. Bos The Grey Rats, Ryan, membawa senapan mesin di sisinya dan tubuh ropinya berdiri di luar gerbang mereka. Jelas bahwa dia tidak ada di sana dengan niat damai. Ketika Ryan melihat kelompok Sam membuka pintu dengan masing-masing anggota mereka membawa senapan mesin dan 2 pistol diikat pinggang mereka, sudut mata kanannya berkedut tanpa sadar. Bajingan, mengapa mereka memiliki begitu banyak senjata api? Kepercayaan diri Ryan sedikit goyah, tetapi kesadaran bahwa anak buah Sam tidak akan menyerang mengembalikan keangkuhannya sebelumnya. "Sam, karena kalian semua ada di sini, maka dengarkan aku baik-baik. Rumah ini sekarang milikku, jadilah pintar dan segera mengungsi." Ryan memerintahkan mereka dengan kasar. Sam tertawa. "Ryan, apakah kamu kehilangan akal sehat? Apa?
Pelajaranmu sebelumnya tidak cukup dan sekarang kamu kembali lagi. Richard mengarahkan senapan mesinnya ke tamu mereka dan meludah. Kami tidak memiliki rumah yang dapat kami berikan kepada Anda, tetapi kami memiliki banyak peluru. Apakah Anda mau? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.